anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Serpina harap anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kisah Yakub. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah Yusuf. Kita akan belajar bersama frater. Frater siapa ya? Nah, anak-anak kenal nggak ya sama frater ini? Oke, sekarang kita dengarkan ya perkenalan fraternya. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Frater Benedictus Ipandi Ginggar. Adik-adik bisa panggil saya Frater Nedos. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai kisah Yusuf. Perkenalkan, nama saya Frater Nedos yang akan mengajar adik-adik dalam video ini. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, ajarilah kami untuk menggunakan kemampuan yang telah Engkau berikan pada kami, agar dapat mengatasi setiap kesulitan dan cobaan yang kami hadapi di dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam slide ini, Frater akan menampilkan sebuah gambar. Gambarnya itu ada Bapak Yakub dengan ke-12 anak laki-lakinya. Yusuf merupakan anak yang ke-11. Bapak Yakub ini sangat mengasihi Yusuf. Si Yusuf, kakaknya itu tidak terima gitu. Kenapa Yusuf dikasihi melebihi daripada mereka semua? Karena itu, kakaknya itu Yusuf ini menjual Yusuf ke Mesir. Itu alasannya karena Yusuf mendapat perhatian khusus dari Bapak Yakub. Untuk lebih jelasnya, Frater akan tampilkan sebuah video singkat bagaimana Yusuf itu dijual ke Mesir. Videonya sebagai berikut. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka.
Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana. Video singkat bagaimana Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya. Nah, itu tadi alasannya karena Yusuf itu sangat dikasihi oleh Bapak Yakub. Yusuf itu dijual di Mesir. Pada saat Yusuf berada di Mesir, dia menjadi hamba dari tuannya Potifar. Dia menolak perbuatan dosa. Karena ia menolak perbuatan dosa, ia adalah pribadi yang selalu diberkati Tuhan. Ia memiliki kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itu merupakan berkat dari Tuhan. Ia bisa menafsirkan mimpi sang raja dengan tepat, sehingga ia menjadi penguasa di Mesir. Untuk lebih jelasnya lagi, Frater akan tampilkan sebuah video lagi, bagaimana Yusuf berada di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu, tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya.
maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Lihat bagaimana Yusuf itu berada di rumah Potifar. Lalu apa yang kita pelajari dari kisah Yusuf ini? Yang pertama, kita diajar untuk sabar. Yang kedua, kita berani menolak godaan untuk berbuat dosa. Yang ketiga, kita mendekatkan diri dengan Tuhan dengan rajin berdoa dan mengasihi orang lain. Semoga dengan kisah Yusuf ini, adik-adik diajak untuk sabar, berani menolak godaan, dan berani mendekatkan diri dengan Tuhan dengan mengasihi teman, mengasihi orang tua, dan mengasihi guru. Salam sehat dari Frater Nedos.